Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Robi Horilo. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dalam kesempatan ini, em, saya akan saya akan memaparkan ataupun menjelaskan suatu materi dalam memenuhi tugas tentang mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Hmm, adapun cuma beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Sesi sistem transmisi ini yang akan saya jelaskan ada 7 poin, yaitu yang pertama konsep dasar dari sistem transmisi sendiri, yang kedua klasifikasi sistem transmisi, yang ketiga derau ataupun noise, yang keempat media ataupun medium transmisi, yang kelima tentang parameter-parameter transmisi, yang keenam yaitu amplification dan regeneration, dan yang ketujuh peralatan transmisi dalam jaringan. Oke, yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah tentang konsep dasar sistem transmisi. Adapun poin-poin dalam konsep dasar sistem transmisi ini yaitu di mana pengertian dari transmisi sendiri. Pengertian di transmisi ini adalah suatu proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik yang lain di dalam suatu jaringan. Adapun ciri lain dari konsep dasar sistem transmisi ini yaitu jarak antar titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Terus bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung dan elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Oke, adapun jenis-jenis elemen sistem transmisi. Yang pertama yaitu namanya transmitter ataupun bisa disebut pemancar ataupun pengirim. Di dalam poin transmitter ini ada beberapa ciri, yaitu salah satunya transmitter ini mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Terus yang kedua, pengolahan sinyal meliputi encoding, multiplexing, dan modulasi. Adapun elemen jenis lainnya yaitu transmission channel atau bisa disebut dengan kanal transmisi. Kanal transmisi ini, adapun ciri-cirinya dalam poin transmisi channel ini yaitu pengertian di kanal transmisi ini adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Terus ciri lainnya bisa berupa pasangan kabel koaksial, kanal radio, atau selat optik. Terus tiap kanal transmisi ini menyumbangkan sejumlah rugi-rugi loss transmisi atau redaman, atau bisa disebut attenuation, sehingga daya sinyal akan berkurang sehingga bertambahnya jarak. Terus juga ciri yang lainnya, sinyal juga akan terdistorsi akibat perbedaan redaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda. Sinyal biasanya terdiri dari banyak komponen frekuensi yang mana beberapa di antaranya teredam dan ada juga yang tidak teredam. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan bentuk sinyal distorsi. Elemen selanjutnya yaitu ada yang namanya receiver ataupun penerima. Ciri dari receiver ini adalah penerima mengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Terus juga proses pada penerima ini meliputi penapisan ataupun filtering untuk menghilangkan outband noise. Penguatan application ini untuk mengkompensasi loss transmisi. Terus juga ekualisasi untuk mengkompensasi distorsi, demodulasi, demultiplexing, dan decoding untuk membalikan proses yang terjadi di transmitter. Adapun elemen sistem transmisi lainnya yaitu noise ataupun derau. Ini cirinya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang klasifikasi sistem transmisi. Dalamnya itu di mana
Dalamnya itu ada apa ya? Berupa dari klasifikasi sistem transmisi ini ada perbandingan antara pertama itu ada analog dan juga digital gitu ya. Berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan itu ada yang namanya analog dan perbandingan analog dan digital. Terus juga ciri dari klasifikasi sistem transmisi ini juga ada perbandingan antara baseband dan passband berdasarkan band frekuensi sinyal transmisi. Terus juga ada perbandingan antara serial dengan paralel berdasarkan simultan tidaknya aliran bit data, dan juga ada sinkronus versus asinkronus. Ini mungkin saya hanya menyebutkan teori saja. Adapun perbandingan antara analog sama digital tadi yang saya sebutkan ini ya isinya yang saya jelaskan. Di mana transmisi analog ini cirinya sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal analog. Contohnya yaitu seperti radio siaran dan televisi. Terus juga ada local loop pada PSTN antar pesawat telepon dengan sentral. Sedangkan di transmisi digital sendiri itu di mana cirinya yaitu sinyal informasi yang ditransmisikan ini adalah sinyal digital. Contohnya local area network ataupun jaringan komputer ya, terus juga local loop pada ISDN dan telepon seluler di PLMN. Ataupun baseband transmission yang tadi saya sebutkan, perbandingan baseband dan passband ya. Baseband ini dimana cirinya yaitu transmisi ini dari baseband ini cirinya transmisi ini dilakukan dengan sinyal informasi ya tanpa proses modulasi. Contohnya yaitu transmisi baseband analog ya. Transmisi baseband analog ini cirinya local loop pada PSTN dan juga sound system antara mikrofon dengan power amplifier atau antara power amplifier dengan speaker. Dan juga contoh lain dari transmisi baseband ada transmisi baseband jenis digital yaitu seperti local area network dan local loop pada ISDN. Adapun juga passbandnya, poin dari passband ini cirinya yaitu transmisi ini dilakukan dengan melibatkan proses modulasi yaitu menumpangkan sinyal informasi pada satu sinyal pembawa ataupun disebut carrier, dan contohnya itu transmisi passband analog. Ada passband analog yaitu contohnya radio siaran dan televisi, dan juga contoh lain di transmisi ini yaitu digital ya. Contoh transmisi passband digital ada telepon seluler. Terus mungkin hanya beberapa saja ya yang saya sebutkan, dan saya di sini akan coba lanjutkan ke poin selanjutnya yaitu tentang derau ataupun noise ya. Poin dari derau atau noise ini dari derau noise ini adalah apa ya? Yang dimaksud derau ini sinyal yang tidak diinginkan tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Dan ciri dari derau ini yaitu klasifikasi derau ini berdasarkan sumbernya ya. Ada berapa jenis ya? Ada dua jenis ya. Yang pertama internal noise dan yang kedua external noise ya. Internal noise ini yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat ataupun peralatan komunikasi itu sendiri, yang termasuk internal noise ini contohnya seperti thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Adapun jenis kedua yaitu external noise, ini adalah noise yang sumbernya berada di luar sistem ya, yang termasuk external noise sendiri ini seperti man-made noise, terus atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Terus oh ya maaf ya, jadi oke, kita lanjut.
yaitu ke poin 4 ya yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang media ataupun medium transmisi, di mana dalamnya itu adalah media transmisi ini yaitu seperti kabel tembaga ya. Dan kabel tembaga ini ada dua jenis. Yang pertama kabel pasangan ataupun terpilin, dan yang kedua kabel koaksial. Terus juga ada kabel serat optik, kanal radio, dan cahaya inframerah. Dari kabel tembaga sendiri ini ciri-cirinya yaitu sistem transmisi ini menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik sebagai medium transmisi, disebut juga sistem transmisi saluran. Terus ciri lainnya yaitu perangkat pokok pada sisi transmitter ini maupun receiver adalah line terminating equipment yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik dengan bentuk dan kode-kode tertentu, sehingga sinyal tersebut mempunyai sifat-sifat yang cocok untuk disalurkan melalui saluran kabel. Mungkin hanya beberapa saja yang saya sebutkan dari kabel apa ya, dari media transmisi ini. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang parameter transmisi. Di mana dalamnya itu dalam parameter transmisi ini yaitu ada yang namanya daya ataupun power ya, terus juga penguatan ataupun gain, terus juga redaman ataupun loss ya, terus ada lebar pita frekuensi, terus juga ada derau noise, terus ada signal to noise ratio atau bisa disebut dengan SNR, terus juga ada interferensi, gema, kecepatan bit atau laju bit, ada juga laju data, terus juga ada error rate atau kecepatan kesalahan dalam bentuk bit error rate ya, yang disikat dengan bar, terus juga ada pergeseran pulsa ya. Kayak mungkin hanya beberapa saja yang saya sebutkan dalam poin ini. Oke, lanjut kita ke poin yang ke-6 ya, yaitu amplification dan regeneration. Perbandingan antara amplification dan regeneration ini, di mana pada transmisi jarak jauh sinyal yang ditransmisikan akan mengalami redaman sehingga diperlukan amplifier atau repeater. Terus juga ciri lainnya, pada komunikasi analog ini amplifier bekerja memperkuat sinyal yang terkandung noise sehingga SN akan menurun sebanding dengan bertambahnya jarak. Terus juga pada komunikasi digital repeater ini bersifat regeneratif ya, atau disebut juga regenerator. Oke, terakhir yaitu poin terakhir yaitu tentang peralatan transmisi dalam jaringan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya filter ya. Filter ini suatu alat yang dapat meloloskan frekuensi-frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lain. Dan juga frekuensi ini dibagi beberapa jenis lagi ya. Ada filter analog dan juga filter digital. Filter analog ini seperti ini, cirinya itu diimplementasikan dengan rangkaian elektronik pasif ataupun aktif. Terus juga filter digital ini diimplementasikan dengan pemrograman pada digital signal yang disebut prosesor ataupun DSP, terus juga field programmable jet array atau disingkat dengan FPGA, dan komputer ataupun mikroprosesor. Dari
Adapun perbandingan ya dari power loss dan juga power gain, di mana sinyal yang ditransmisikan ini melalui media transmisi apapun akan mengalami penurunan daya akibat dari redaman yang sebanding dengan jarak. Terus juga daya sinyal perlu dikontrol untuk menjaga agar cukup tinggi dibandingkan noise atau agar cukup rendah untuk menghindari overload. Terus juga penurunan daya sinyal ini loss atau attenuation dinyatakan dengan power loss. Sebaliknya juga penguatan daya sinyal ini oleh amplifier atau antena dinyatakan dengan power gain. Power loss ini biasa disimbolkan dengan L, sedangkan power gain ini bisa disimbolkan dengan G. Dan itu ada penghitungannya juga ya dalam menghitung seperti daya pancar, terus juga redaman totalnya. Tapi mungkin hanya tadi yang saya jelaskan hanya teorinya saja ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Atas segala kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.